Oke, kembali lagi di channel saya. Makasih buat kalian yang sudah mengklik video ini. Kali ini beredar video Rocky Gerung minta maaf pada Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Wah, ini mengejutkan ya. Apakah sudah di bawah tekanan atau takut, ya kan? Kita lihat kali ini Opung membahasnya. Sebelum kita ke videonya, bantu ikuti dulu Facebook saya ini. Kalian ke Facebook dan cari pencarian namanya Rainaldi SB, ikuti, itu gratis ya. Jadi mohon bantuannya, mohon ya. Kita lihat langsung ke videonya bagaimana. Let's go. Tahu kalian, satu hal yang paling mengejutkan aku hari ini apa? Setelah aku nonton video Rocky Gerung mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Jokowi dan keluarga. Iya. Sekarang jadi pertanyaan, aku yang mimpi atau dia yang lagi mimpi? Iya betul. Udah minum obat kau? Nah, obat. Iya. Pertanyaannya, kau belum minum obat atau kebanyakan minum obat? Bisa jadi. Kalau belum minum obat, nah obat. Nah, aku baru pakai ampai. Kalau aku udah cukup empat sama kau lah yang anak ini. Iya. Rocky. Di hari yang pintar ini, kami FNN, terutama saya dan Hasbeno, hendak mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Kita bersihkan batin kita supaya ada cahaya di depan kita yang bisa menuntun kita untuk pergi pada masa depan. Saya ucapkan selamat Idul Fitri pada Presiden Prabowo dan keluarga, pada Pak Jokowi dan keluarga, pada kabinet, dan semua mereka yang telah berupaya untuk merawat kebersihan. Tahu ndak kalian, sebelum mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Jokowi, dia mengucapkan minal aidin wal faizin kepada Bapak Prabowo. Iya. Padahal setahuku dua-duanya pernah dikatainya ini anjing tolong. Iya. BCG ya. Apa? Oh sorry, bajingan tolong. Iya. Kalau anjing itu kata-katanya Sirip Kaciptaning itu. Ya, betul. Masih ingat aku, masih ingat. Ya, dua-duanya dikatai bajingan tolong. Yang pertama sempat dia dipanggil, lolos. Yang kedua ini, mungkin dia berpikir kalau untuk kali ini kayaknya nyawaku ini gak bisa selamat. Yang kemarin presidennya sipil. Yang sekarang bintang 4. Kopassus. Pengalaman perang di mana-mana. Kalau menghilangkan kau sebentar aja itu Rocky, betul. Cuman sebatas itu mentalmu. Aduh. Rock. Ya, jadi ini adalah manusia ya yang bisa dikatakan yang selalu melawan arah mata angin, arah mata angin gitu loh ya. Jadi kalau misalnya matahari terbit dari timur, dia paksakan terbitnya itu dari sebelah barat. Iya, karena apa? Ya, dia selalu berusaha ingin mencari sensasi dengan tujuan apa? Ingin menjadi lain daripada yang lain. Makanya lagunya Ernest itu lebih cocok sama kau, Rocky. Agak lain kau, agak lain calon istrimu, agak lain calon mertuamu, agak lain calon anakmu. Semua calon, karena apa? Satu pun gak ada yang jadi. Nikah gak jadi. Kayak mana dia mau punya mertua kalau gak punya istri? Kayak mana mau dia bereproduksi kalau gak punya istri? Siapa temannya bereproduksi? Batang pisang. Ya, tapi ya itulah dia. Ya mungkin ya seseorang itu ya ada seseorang itu bisa saja menjumpai titik-titik di mana dia bisa insaf. Kan begitu. Tapi aku kurang yakin sama kawan ini. Bentar lagi bikin ulah ini. Yakin aku, perkataannya itu, ucapannya itu lip service itu.
Tahu ndak kalian ya, dia juga mengucapkan minal aidin wal faizin kepada kabinet merah putih. Kepada menterinya juga. Aduh. Nggak seru permainan itu jadinya, Rocky, nggak seru. Padahal yang kami inginkan ya kan kau maki aja terus. Jadi aku jadi apa ini? Jadi agak bertanya-tanya, apakah ini yang dibilang Shernes itu yang sering terima transferan itu? Dari mana kau tahu dia perlu transferan? Ya, jadi dia bolak-balik ke luar negeri, dari mana uangnya? Beli tanah, beli rumah, uangnya dari mana? Emang berapa sih gaji dari ngajar? Iya kan? Udahlah ya, tapi itulah tidak bilang apa ya, jujur aja aku bilang ya, di momen yang indah ini ya, memang semuanya itu harus ya menerima hidayah yang indah. Yang jahat jadi baik ya, yang nakal jadi baik, yang hidupnya berantakan jadi baik, yang mulutnya busuk jadi baik. Nah, aku percaya itu. Tapi kalau kayak Rocky Gerung kayaknya agak susah aku percaya. Nggak tahu kenapa. Iya, jujur aja, Rocky Gerung, Ikrar Nusa Bakti, Koni. Tapi makin sekarang makin kesini kutip memang Rocky Gerung ini udah agak menjauh dia sama siapa, si Refli Harun. Nggak mau dia. Said Didu juga nggak mau satu barisan lagi. Aduh, ya kan? Jadi itu makanya aku bilang ya, kemarin kan dia itu mengatakan Bapak Prabowo ini, I'm sorry, ya, bajingan tolong. Ya, itu mungkin dia itu lagi emosi kan begitu ya, dia lagi emosi. Setelah itu pulang ke rumah, dipikir-pikirnya dalam hati, mak, lupa kalau presiden yang sekarang itu dari militer. Makanya dia nggak lama kan klarifikasi kan. Semenjak klarifikasi itulah sampai sekarang ya, sampai saat dia mengucapkan minal aidin kepada Bapak Prabowo, kok agak lembek kawan ini. Kan begitu. Oke, kalau Bapak Prabowo, Bapak Jokowi sanggup dia bilang minal aidin. Aduh. Jujur aja Rocky, orang yang puasa, kau yang tobat. Mantap Rocky, mantap. Orang yang puasa dia nginsap. Kalian percaya nggak itu? Aduh, aku jujur aja lah aku bilang ya, kalau bicara tentang Rocky Gerung ini nggak ada habisnya. Karena apa ya? Ini memang selalu menjadi bahasan yang hangat ya, tapi nggak enak diminum. Tahu kalian hangat enak diminum ya? Kalau hangat enak diminum teh manis, kopi, wedang jahe, kan begitu kan? Kalau ini ibaratkan spiritus. Spiritus itu dingin pun. Ya rebuslah dulu biar agak hangat. Bisa juga berubah dia. Tepuk tangan dulu untuk Rocky Gerung. Itu makanya Rocky ya, boleh pintar ya, tapi jaga akhlak. Boleh pintar tapi jaga sikap. Boleh pintar tapi jaga muncung. Kan sudah pernah tahu kan, dari kecil kau sudah belajar kan, bahwasanya ada pepatah yang mengatakan muncungmu harimaumu. Kalau di sekolahmu nggak kau dapati itu. Kalau di kampung kami memang itu bahasanya. Kalau marah guru contohnya, muncung kau tuh, muncungmu itu. Makanya jadi orang-orang model si Rocky, Ikrar Nusa Bakti ya, setelah itu Faisal Asegaf ya, Refli Harun, Abraham Samad, itu cocoknya orang ini sekolahnya di sekolah kami ini. Ya,
Karena apa? Kalau di sekolah kami jujur aja ya, kalau bicara sama guru aja agak naik apa tekanan suara itu biar tahu kalian, oh jangan harap selamat. Jangan harap selamat, ku bilang. Nah, itu makanya ya volume anak murid 9, guru itu harus 12. Makanya karena terlalu lembek lah guru-gurunya Rocky Gerung ini dulu waktu SD. Makanya kayak gini. Kalau di kampung kami, oh, tahu kalian kalau di kampung kami, nggak berlaku lonceng, nggak berlaku bel. Biasanya kan lonceng teng 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 kan begitu kan? Atau bel tenonet tenonet tenonenet. Sebentar dulu, itu es krim kayaknya itu. Nggak perlu lonceng, nggak perlu bel. Tahu kalian, guru sendiri yang manggil murid-murid itu. Masuk! Masuk semua. Oi, masuk! Itu makanya mental-mental anak zaman dulu ya, walaupun bermental baja, tapi dia selalu tunduk dengan gurunya. Datanglah teman-temanku yang dari Manado, dari Minahasa. Pung, kurasa kalau masalah pendidik itu kita 11-12, Pung. Tergantung manusianya itu, Pung. Iya. Betul juga. Iya. Sekeras apapun murid, sekeras apapun guru, kalau memang muridnya itu memang nggak bisa diatur itu. Itu dia, ya jujur aja aku bilang, aku agak terkejut aku mendengar siapa ini si Rocky Gerung ini mengucapkan minal aidin. Biasanya itu Joko Widodo dinasti. Joko Widodo adalah tukang kayu yang akan menebang pohon beringin. Joko Widodo adalah seorang tokoh yang akan mengambil Partai Demokrat dari tangan SBY. Joko Widodo adalah orang satu-satunya di balik kekacauan yang ada di dalam partai PDIP. Joko Widodo adalah pengkhianat. Jangan kalian lupa bahwa Soekarno pernah mengatakan jas merah. Jangan sekali-sekali merupakan sejarah. Artinya apa? Jangan pernah sekali-sekali melupakan pengkhianat. Itulah kata-katanya waktu pembekalan, biar tahu kalian. Pembekalan DPRD seluruh Indonesia PDIP, pembekalan isinya seperti itu. Jas merah. Jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Dia presentasikan artinya itu sebagai jangan pernah melupakan pengkhianat. Dalam hal ini pengkhianat adalah Joko Widodo. Rocky Garong, ku bilang samamu, di dalam politik tidak ada yang namanya pengkhianat. Ya, Surya Paloh keluar dari Partai Golkar, mendirikan Partai Nasdem, bukan pengkhianat. Bapak Prabowo keluar dari Golkar, mendirikan sebuah partai, partainya bernama Partai Gerindra, bukan pengkhianat. Gitu loh. Dan ada banyak tokoh-tokoh lainnya juga yang sudah keluar dari Partai Golkar, membuat partai-partai baru, dan mereka itu berhasil. Hanura begitu juga, Bapak Wiranto juga dari Partai Golkar. Tapi nggak pernah sekalipun aku mendengar dari Golkar mengatakan bahwasanya Surya Paloh pengkhianat, Bapak Prabowo pengkhianat, Bapak Wiranto pengkhianat. Nggak pernah. Cuman dari mulutnya Megawati saja dan juga kader PDIP, setiap orang yang keluar dari PDIP adalah pengkhianat. Dan Pandana Baban sekali lagi sering mengatakan ya, bahwasanya setiap orang yang keluar dari PDIP akan menuai karma buruk. Maka karir politiknya tenggelam. Itulah yang dinamakan dengan karma Megawati.
Opung, Opung Pandanababan, aku tahu kalau Opung itu adalah seorang jurnalis senior, kan begitu. Tapi jangan kalau ngomong itu boleh maju, Pung, tapi jangan pakai kali gitu loh. Ngerti kan, Pung? Boleh ngomong itu boleh maju, tapi jangan pakai kali. Jangan maju kali gitu loh, Pung. Kok mendahulukan Tuhan sih? Ya kan? Nah itu dia. Budiman Sujatmiko, Pung, sekarang jadi kepala badan. Gibran Raka Buming Raka jadi wakil presiden. Emil Dardak itu jadi wakil gubernur 2 kali. Taruhlah Marwar Sirait mengundurkan diri, kan begitu. Tapi pada intinya tetap aja dibuang. Iya kan, intinya tetap aja keluar. Sekarang jadi menteri. Ini malah Opung yang nggak jadi apa-apa. Sorry, Pung. Sorry. Paling kencang Opung sekarang diundang di YouTube kan, Pung. Maaf, Pung, kalau misalnya aku terlalu maju kali ngomong, karena Opung dulu terlalu maju. Dari mana dasarnya orang yang keluar dari PDIP akan menuai karma Megawati? Yang betul aja dong. Justru ku bilang sama kalian ya, orang-orang sekarang yang merasa karir politiknya ke depannya 2029 ya kurang menjanjikan. Ini saat yang tepat untuk keluar dari PDIP. Sayanglah, Pung, masih periode pertama ini. Baru dilantik. Ya paling tidak setahun sebelum 2029. Kalau ku bilang jujur, aku bukan mendikte dan juga aku tidak sedang sosok meramal. 2029 udah kayaknya udah nggak menjanjikan lagi PDIP, udah. Coba kalian tengok dulu P3. Kurang besar apa? Akhirnya sekarang masuk parlemen pun tidak. Kita bukan sedang menghina, bukan sedang mengejek. We are talking about reality. Mau bahasa apa lagi itu, Bung? Bahasa planet mana itu? We are talking about reality. Kita sedang bicara fakta, kenyataan. Itu artinya. Bosolondo iku, bosolondo. Makanya kalian tuh sebagai orang-orang yang cerdas itu harus mengerti bahasa Inggris kan lho. Sekali-sekali belajar bahasa Inggris. Mosok kalah sama Mbah Amin Rais. Mbah Amin Rais itu jago bahasa Inggris, tapi kurang terarah. Ya contohnya dia katakan ada apa ya? Ada katanya Jokowi logi, bingungologi, goblokologi, entah apa pun. Ya tapi paling enggak sedikit lebih pintar lah daripada itu siapa namanya itu Firdaus Oibobo. Apa katanya itu kemarin itu immediately I have a new car from the official company. Aduh, itu dia ya Mas Rocky Gerung ya. Jadi untuk kedepannya jadilah kau pribadi yang bijaksana ya. Jadilah kau pribadi, ingat tingkat seseorang dikatakan dikatakan pintar, cerdas ya, itu tergantung daripada bagaimana dia menerapkan ilmunya, kan begitu. Pintar itu hanya berbicara tentang IQ, kan begitu ya. Pintar dalam berpikir, pintar dalam memecahkan masalah, pintar di dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan akademik, kan begitu. Cerdas itu adalah bisa mengaplikasikan ilmu dan juga menerapkannya, kan begitu ya. Kalau misalnya orang punya ilmu ekonomi ya, kalau dia bisa membangun usaha dari ilmu yang digunakan, itu cerdas namanya ya. Kalau misalnya ada seorang
lulusan dari sarjana hukum, ya, dia membuka sebuah lembaga bantuan hukum dan dia menerapkan ilmunya, ya, di dalam lembaga bantuan hukum yang dia bangun, dan dia punya punya prestasi di dalam bidang hukum. Nah, itu namanya cerdas. Nah, kalau bicara bijaksana itu adalah orang yang pintar secara akademik, setelah itu menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, baik itu ekonomi, baik sosial, baik politik, baik itu bisnis, tapi bisa menjaga semuanya di arah yang positif, diikuti dengan akhlak yang positif. Itu adalah bijaksana. Itu dia. Pung, kau ngajar di universitas mana? Jadi ada 3 tingkatan, ya. Pintar, cerdas, bijaksana. Tapi sorry lah dulu Rocky, kau masih cuma di batas pintar. Ya, masih di sebatas pintar. Kau enggak cerdas orangnya, enggak cerdas. Karena apa? Ya, karena semua teori yang kau punya, teori yang kau pelajari itu enggak ada penerapannya, enggak ada. Penerapannya nggak ada, iya kan? Apalagi membawa segala sesuatunya itu dia dan menggunakan kecerdasan itu dengan akhlak, ya, untuk mengarahkan segala sesuatu ke hal yang positif, ya, sehingga kau dibilang bijaksana. Nggak ada. Pintar, ya, koruptor banyak yang pintar, ya. Cerdas, koruptor banyak yang cerdas. Tapi kalau bicara bijaksana, tidak ada koruptor yang dinamakan bijaksana. Karena bijaksana itu adalah perpaduan antara akal, pikiran, jiwa, dan juga roh kita. Itu dia, ya itu dia. Kalau roh itu berbicara spiritual lah, ya. Akal, jiwa, dan spiritual itu baru dinamakan bijaksana, ya. Dari mana kita bisa lihat itu? Ya, kita lihat bagaimana Bapak Jokowi, gitu. Bapak Jokowi bukan cuma pintar, tapi dia cerdas dan juga bijaksana. Pung, aku nggak setuju, Pung, sama kau. Karena kecerdasan itu juga dinilai dari IQ. IQ itu yang paling tinggi, Pung. Salah. Salah. Itu ilmu zaman dulu. Ya kan, IQ itu intelligence quotient. Baru yang kedua ada emotional quotient, ada EQ, yang ketiga ada SQ, spiritual quotient, ya. Sekarang itu, ya, orang bisa sukses itu kalau persentase SQ-nya, spiritual quotient-nya itu lebih besar daripada emotional quotient dan juga intelligence quotient. Itu harus ada perpaduan dari semuanya, Rocky. Belajar dulu kau sama aku, bah. Ya kan? Ya, coba ada pernah kalian tengok dibilang apa? Dia adalah perampok yang bijaksana. Enggak. Tapi dia adalah perampok yang cerdas. Bisa. Apalagi dia katakan dia adalah perampok yang pintar. Bisa. Karena apa? Ya kan? 15 kali merampok, 15 kali lolos. Iya kan? Tapi kalau bijaksana itu selalu diidentikan dengan yang positif. Ya, presiden yang bijaksana, pendeta yang bijaksana, ustadz yang bijaksana, ulama yang bijaksana, guru yang bijaksana. Semua yang bijaksana itu selalu dihubungkan kaitannya dengan hal yang positif. Iya. Jadi demikian dulu tausiah kita sore hari ini. Gantilah dulu aku, Bang. Gantilah dulu. Kayaknya salah kostum aku sore ini. Udah cocok. Guru gembul KW2. Guru gembul. Gimana mau dibilang, ya kan? Kayaknya aku ini lebih cocok membuat kultum kuliah 7 menit.
Jadi jangan heran kalian nanti kalau konten Nobung Parbilak 30 menit, ya kan? Itu cuma 23 menit bicara tentang politik, 7 menit lagi kuliah 7 menit. Opung akan membagikan tausiah. Ceramah singkat. Loh, sekarang begini ya, kalau memang semua tujuannya baik, kenapa enggak? Ya, jadi kembali lagi ke Rocky Gerung. Rocky Gerung, ya, jadi untuk kedepannya, jadilah kau menjadi ciptaan yang lebih baik lagi ya. Jangan cuma lip service saja. Jangan ku dengar lagi 2 hari lagi kau maki-maki orang. Ini semua kau maki-maki orang. Kau bilang presiden gak becus, wakil presiden pelangak pelongo. Kau dulu, ya kan? Kau bikin dulu pemilihan, tapi kau sendiri membiayai ya. Bikin dulu pemilihan di kampungmu itu, jadi kepala daerah kau. Ada nggak milih kau? Iya kan? Kita lihat bagaimana ke depannya gitu. Atau memang betul-betul mau tobat kawan ini. Udah dekat kurasa dia sama pintu surga. Tapi lumayan lah daripada Amin Rais ya kan. Amin Rais sudah tua segitu umurnya nggak tobat-tobat. Mau kasih obat ini udah terlanjur sama si Rocky Gerung nanti nih semua. Nanti lah aku beli lagi yang baru. Udahlah bulan Ramadan, bulan puasa, bukannya bukannya ceramah-ceramah yang positif yang dikasihnya, terus saja memfitnah Bapak Jokowi. Aduh. Berarti sama dia itu mau bulan puasa mau enggak sama aja kan? Itu dia. Oke, Rocky Gerung. Jadi udah kau dengarkan nasihat-nasihat dari Bapak kan? Ya, jadi itulah dulu ya perkembangan sore hari ini ya mengenai Rocky Gerung titip salam untuk Jokowi. Tapi yakinlah, jujur aja lah aku bilang ya, kalau aku jujur itu penilaianku ya, lip service ini lip service. Lip service ya kan, kalau ibarat mobil rusak ya, kalau biasanya mobil tahun tinggi ya diperbaiki itu kira-kira ya paling makan waktu paling lama itu 2 minggu kan begitu. Kalau ini masuk bengkel 2 tahun ini belum tentu selesai. Banyak kali rusaknya. Kalian kira mahasiswa-mahasiswa itu kemarin itu bakar-bakar gedung DPR? Itu kan adalah buah daripada hasutan-hasutan. Ya mungkin saja secara nggak langsung hasutan kan begitu. Ada bilang anjing gitu kepada presidennya ya. Karena apa? Karena dia melihat ya panutannya saja dosen berani bilang bajingan tolol kepada presiden. Apalagi model mahasiswa-mahasiswa yang belum tentu arah masa depannya kemana. Ya kan? Itu makanya gue bilang. Ya oke, itulah dulu dari Opung Parbilak. Salam NKRI harga mati. Oh gitu dia video, gimana menurut kalian? Dan sampai bertemu di video saya selanjutnya. Buah.